Damai sejahtera. Teksnya langsung PPT. Biar bisa Bapak Ibu mengikuti alur cerita yang saya sampaikan ya. Oh, pemusiknya jangan dulu. Kata sudah bilang. Damai itu indah. Amin. Amin. Makanya si Krisya mengatakan demikian. Tahu Krisya? Almarhum Krisya. Coba cek. Jangan biarkan damai itu pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Jangan biarkan damai itu pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan, hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Kok nggak ada tahu ya? Ada tahu gini? Yang lahir 40 ke atas, 40 ke atas pasti tahu. 70 tahun ke bawah. 70 tahun ke bawah pasti tahu ya. Tapi ini kan 90-an semua. Krisya mengatakan damai itu indah dan hanya pada Tuhan. Ternyata damainya itu hanya dari Tuhan. Mau sekali lagi atau dengar? Ya, sekali lagi. Jangan biarkan yang berlalu pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan, hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Ya, damai dari dunia itu palsu ternyata. Wow, betul. Makanan yang enak itu membedam sebatas kata aku apa? Seleher. Selanjutnya biasa saja. Mau pizza hut, mau apa, mau tempe sama hanya sebatas yang membedakan sebatas leher. Selanjutnya turun sampai penampungan zaman, hasilnya sama. Membuat damai dan sukacita bukan dari dunia. Dunia penuh kepalsuan katanya gitu. Ini saya ternyata mengakui bahwa damai yang sejati adalah dari Tuhan. Amin. Makanya itu Yesus berkata, dia bilang apa? Hidup dalam damai sejahtera. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan jangan gentar hatimu. Membuat orang tidak damai karena hatinya penuh ketakutan, wedi terhadap segala sesuatu. Aduh, aku mau makan apa ya? Anakku sakit apa sehingga tidak pelayanan? Aduh, aku sakit ya sehingga tidak ke gereja. Dikalahkan dengan hal-hal ketakutan, kegelisahan. Sehingga ditinggalkan gereja, ditinggalkan pelayanan. Itu kepalsuan. Kalau anak sehat, keluarga sehat, makan enak, pergi jalan-jalan, itu damai sesungguhnya tidak, Bapak Ibu. Kedamaian itu diberikan oleh Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus memberikan damai, keadaan apapun yang kita hadapi, mau enak atau tidak enak, mau sehat atau sakit, kalau mau ke gereja tetap ke gereja. Waduh orang. Halo? Wah. Ingat slogannya Mas Agus? Gereja kan? Oh, cuma ngomong toh ya. Dan dompet kata sini. Buktikan dalam pelayanan jangan tinggalkan pelayanan. Ojo ngomong toprak kata apa sih? Chandra harus tegas. Nanti kalau pendeta atau katakan aku jijik dan pelayanan, jijik kalau kata. Kenapa? Ada pelayanan ditinggalkan hanya karena sakit penyakit,
kecuali dirinya yang sakit ya. Kalau orang lain ada pernah ditinggalkan karena ada sakit hati dari kamu. Karena damai itu diberikan Tuhan. Mau sakit, mau sehat, kalau bisa ke gereja lah. Kalau bisa pelayanan lah. Maka itulah damai sesungguhnya. Kristus mengatakan hanya daripadamu Tuhan tempat yang benar berteduh, sebab dari kepalsuan dunia ini. Betul? Apa yang gak palsu sekarang saat ini? Hidup itu palsu gak? Atau asli? Sebagai palsu. Wajahnya kanan kiri kanan palsu dengan wajahnya. Makanan juga palsu, hidup juga palsu. Gimana mau dapat damai? Karena pada kepalsuan dunia ini. Tapi damai dari Tuhan, mau wajah asli original, nggak operasi-operasian, tetap ada sukacita dan damai. Amin. Yang kedua sekali. Lalu apa kata damai sejahtera? Itu irene bahasa Yunaninya, yaitu kedamaian yang melampaui segala pengertian, yang memberikan ketenangan dalam segala situasi. Damai sejahtera juga merupakan buah Roh Kudus yang harus kita hasilkan dalam hidup kita sebagai anak Tuhan. Damai itu dibilang katanya lebih dari pengertian ketenangan segala situasi, mengalahkan situasi. Itu damai. Mau sakit, mau senang, mau susah, mau sehat, sakit atau sehat, senang atau sorrow, damai itu bisa Tuhan berikan. Amin. Karena itu harus serius beribadah. Tinggal berapa waktu lagi Bapak Ibu dan saya ada di dunia ini. Daud mengatakan 70 tahun. Kalau Musa memang manusia paling lambat 120 tahun. Tapi zaman Daud setelah makan enak, nggak mungkin. Betul? Mau makan enak nanti stroke. Apa tensi, hipertensi ya kan, darah tinggi, kolesterol, asam urat, KB ya kan, ini mempercepat. Sekarang ini Bapak Ibu udah sehari minum obat ya? Yang makannya pasti minum obat. Pak, sekarang makan enak gak enak tetap aja makan tempe kebanyakan Pak, asam urat. Betul. Saya udah pasti tensi harus minum, karena kalau udah minum nggak boleh ditinggalkan. Takutnya tiba-tiba, memang pernah kejadian ada ibadah kami, kelupaan minum, hipertensi tinggi. Sehingga waktu tiba-tiba bawa mobil kecelakaan nabrak, darah tinggi. Wow, susah sekali. Karena itu kalau waktu kita bataskan 70 tahun, sekarang dikurangi. Karena kalau lebih 80 tahun mustahil ya. Dalam keadaan sehat seperti Oma ya, puji Tuhan kalau kayak itu 85 masih sehat coba. Om Teh yang sudah 93 atau 90 tahun kemudian masih bisa ke kantor, tapi nggak tahu apa bisa hitung duit deh ya. Wah bisa kan duit terus 90 tahun. Itu bukannya 1-2 juta loh. Sama kayak kalau pegang uang ambongan itu puluhan juta, misalnya 50 juta, 70 juta kolektor ya. Belum lagi campur pepuluhan, ratusan juta, masih bisa hitung gak ya? 91 tahun, itu mustahil nggak semua orang. Saya pun yakin nggak nyampe segitu, seperti Om Teh atau Om Makayatu. Karena kita mau bisa memprediksi saja kesehatan kita, waktu kita. Oh berarti kalau saya 50 second, 30 tahun, udah lah, saya bisa juga tinggal 20 tahun ini. Oh saya banyak berbuat dosa lagi. Carilah Tuhan sungguh-sungguh. Uang hidup di dunia ada penuh kesusahan, jangan tambah susah. Amin. Carilah damai. Selanjutnya, itu kata dan melebihi. Lalu apa dampaknya? Hidup damai dan sejahtera. Yang pertama, hidup damai dengan Tuhan. Hidupnya damai dengan Tuhan adalah hidup yang dipenuhi dengan sukacita, ketenangan, dan kasih karunia. Hubungannya erat adalah harmonis dengan Tuhan serta merasakan kehadirannya dalam setiap aspek kehidupan, baik dalam keadaan senang atau susah. Ini yang pertama, sejahtera. Kalau kita punya hubungan dengan Tuhan itu baik. Baik bagaimana caranya? Kalau kita rajin baca Kitab dan doa. Coba tengok kiri kanan. Masih rajin baca Kitab? Hubungan kita baik dengan Tuhan pertama pasti rajin baca Kitab. Bukan rajin makan bakso, minum es teh, paling suka. Enggak. Daud berkata kesukaanku ialah Taurat Tuhan, dan kerenungkan ku baca siang dan malam. Itu membuat Daud bisa
bisa merasakan damai di tengah-tengah persoalan yang dihadapi sebagai raja. Bagaimana dengan kita? Pak, nggak perlu raja sebagai rakyat biasanya penuh masalah, Pak. Masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah rumah tangga, masalah pelayanan, waduh, apalagi presiden ya, gitu. Kayak Daud raja. Tapi yang membuat kita bisa damai yang pertama adalah kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Hubungan baik terlihat apakah kita masih mau baca Alkitab atau doa setiap hari. Ini mau bisa baik masih pribadi kita. Nah, dari situ kalau kita udah mau baca Alkitab, maka gereja kita bagus ya, mendisiplinkan, cuma tidak memaksa. Kalau gereja lain ada, ayo baca gereja, nggak baca nanti kena denda, BPD. Baca Alkitab setiap hari Bu. Kalau kita nggak ada BPD, dulu kirim-kiriman antar kelompok, antar anggota, terus dibuat 1 menit, supaya diingat video 1 menit sebab oh pembacaan Alkitab hari ini. Siapa suka baca renungan 1 menit tiap hari? Ada. 1 menit dari biasa Bu Devi ya suka share ya, dari alumni saya ke Bu Linda 1 menit ya, Sasak ya, Bu Linda suka share. Itu berbagi, berarti ketika Bapak Ibu mendengar 1 menit, berarti itu saja baca kita. Karena itu membaca kita yang diekspresikan, apalagi kalau ada bau kita. Wow. Harus bergitar. Harus hargai Bapak Ibu. Membuat 1 menit itu semudah. Kat kepanjangan 4 dosa pulang. Kat kepanjangan 4 lembar pertama kali bisa 5 kali shooting. Padahal cuma 1 menit loh. 5 kali sampai dia baca bulan-bulan. Nggak sembarangan. Apalagi sampai bawa kita sampai nyanyi. 1 menit dia bilang berarti dikurangi 2 detik, 58 detik. Harus padat, singkat, tapi berisi. Dan ada hiburannya. Sampai Mas Agus pakai belangkon ya kan. Itu tujuannya Pak, untuk mempererat Bapak Ibu yang malas baca kitab mungkin. Punya HP tapi malas, padahal HP itu kan ada Alkitab bisa setiap hari di mana saja dan kapan saja. Teh botol sosro, oh bukan. Di mana saja kapan saja bisa baca Alkitab. Karena itu kalau malas mungkin dengan baca videonya, wow, bisa senyum, sukacita. Lebih enak kan, ada mata, ada telinga yang menyaksikan audio visual. Dan cuma audio atau visual mendengar, membaca, ini satu paket. Itu harus kita hargai, kita baca. Kita buka berapa menit sih? 1 menit. Bapak Ibu sudah punya hubungan dengan Tuhan. Oh, hari ini pesan apa ya Tuhan pada saya? Itu hubungan kita damai dengan Tuhan. Masalahnya kita sering merajut dengan Tuhan itu karena kita nggak mempererat hubungan kita dengan Tuhan. Seringnya beribadah, pelayanan, tapi mau cucu terus muka datang. Melayani, tapi mukanya seneng aja. Kenapa? Dia punya hubungan Tuhan. Jadi bagaimana damai mau hidup, damai sejahtera mau ada. Kalau kita tidak pernah membaca kebenaran firman Tuhan dan menghidupinya, maka tidak ada damai. Walaupun statusnya pelayan Tuhan, sekalipun pendeta. Betul? Sekalipun pendeta nggak jamin dia masuk surga. Apa kata Bang Arto kemarin? Ilustrasinya. Banyak orang Kristen masuk neraka. Apalagi pemusik WL. Biasanya yang di musik itu Inggris itu WL, itu maksudnya hati-hati. WL musik singer. Makin Bapak Ibu main ke depan, hati-hati. Itu musuhnya setan. Jadi dia bilang, oh enak pelayanan di mimbar, musuhnya setan. Artinya kamu melayani, tapi nanti di luar kamu merokok, kamu minum, lain-lain, bertengkar, buat cucu, hasilnya ngerasanya orang, gitu. Membelok, gak taat. Wah, itu kan punya setan. Musuhnya, maksudnya, kalau teman setan yang jaga ibadah, nggak perlu diganggu sama setan, koncoku dewe. Tapi kalau Bapak Ibu sering maju pelayanan, itu musuhnya setan. Makanya, kata ilustrasi, ketika WL, pemusik, singer bersatu ketemu di neraka, apa dibilang? Jangan ramai, Bapak Gembala sudah ada di dalam. Ternyata pendeta juga masuk neraka. Aduh, sia-sia kita beribadah dan melayani Tuhan. Amin. Nggak ada damai. Padahal kita susah mencari damai. Itu kan diawali. Damai itu timbul ketika kita menghidupi firman Tuhan. Pertama membaca, mendengar, lalu menghidupi firman Tuhan, maka datanglah damai. Sehingga segala persoalan apapun terjadi dalam kita, ketika kita damai pada Tuhan,
kita tetap sukacita dalam Tuhan. Apapun terjadi. Amin. Itu adalah damai. Damai dengan Tuhan. Ayo kata-kata damai dengan Tuhan. Lagu Osat, iya harus damai. Karena dia masih berlaku itu pertama gembala sidang. Wah, saya gembala satu itu. Ada temannya. Pemusik ya kan? Oh, itu. Karena iblis akan menghancurkan yang pertama orang yang melayani juga. Terus kalau jadi jemaat, nggak perlu lah. Karena nanti dia akan jatuh sendiri, perlu dijatuhin sendiri. Iblis nggak perlu bekerja payah menjatuhkan jemaat yang malas beribadah hanya namanya jemaat. Tetapi kalau melayani Tuhan, dia akan bekerja keras, membohongi, menipu. Ya terus melayani, terus melayani. Tapi sudah melayani, buat lagi dosa. Ya podo ya kan. Minggu bertobat, jadi Kristen. Coba lihat masalah. Kristen tobat mana nih? Kalau Kristen tobat percaya sama, kerjanya mencucuk, mengeluh terus di gereja, mengeluh terus sesama jemaat. Nggak ada sukacita, nggak ada bersyukur. Oh terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Terima kasih Tuhan kami habis duit. Ada yang berterima kasih? Terima kasih udah buat panitia loh, kerja berat loh Bapak Ibu. Bapak Ibu cuma bahasa 25.000 tenang. Panitia enggak harus mencapai 22 juta ya dia. Belum lagi lain-lainnya. Untuk membantu Bapak Ibu cuma bayar 125. Seharusnya 200-350.000 per orang. Terima kasih Bapak Ibu panitia, Bu Erna, Pak Raymond, saudara kita mencarikan sponsor buat kita. Sampai kali nggak ada yang berani, karena kurang. Harus bersyukur ya. Kalau kita bersyukur, berarti kita menghidupkan dengan Tuhan sekecil apapun. Kalau katakan bersyukur, amin. Ditolong Tuhan atau nggak ditolong Tuhan, tetap bersyukur. Itu baru Kristen terjadi, bukan Kristen tong. Terima kasih juga kalau Bapak Ibu sudah dilayani buat WM ini, Pak sudah melayani pemusik Yoel, ya Andres dan lain. Terima kasih sudah melayani kita, hadirat Tuhan. Amin. Singer. Masih para single juga. Asar. Kalau Bapak Ibu di kafe dengan musik bayar, nggak mungkin bayar 1.000, malu 10.000 minimal. Berapa kasih itu di kafe ya? Apalagi kalau kami sering makan bersama BPH, mereka masih ngasih kuah kartika 100.000. Untuk apa nih masyarakat orang kan bayar? Dia bagusan buat mereka. Nanti, sebenarnya kolektor itu digede 10.000, 20.000. Untuk Tuhan loh. Loh itu manusia 100.000. Wow. Nggak masuk akal pusing saya berkau dan para BPN. Oh di Singapura itu wajib. Walaupun naik sudah dapat 10%. Karena 10% pajak itu dia ambil dari kita kan. Tapi wajar juga bersyukur karena sudah dilayani. Dunia menghargai, tahu bersyukur. Masa kita orang bisa nggak tahu bersyukur? Amin. Disitulah kalau tahu bersyukur berarti ada damai dalam kita. Tepuknya gimana? Bersyukur ya, ojek dulu ya. Mau dijemput Tuhan saya nggak sanggup bersyukur. Kok Tuhan saya nggak dapat jodoh. Kok Tuhan sama saya nggak dapat. Kamu ke gereja sampai saat ini. Selalu kalau ditanya Bu, sekolahnya kemana? Pikir saya janda Pak. Kan suaminya, Bu, Pak mana istrinya? Pikir udah nggak ada istri ke gereja. Ya kan? Suka ditanya gitu kan? Kita yang terlalu berlebihan menafsirnya. Tetap bersyukur. Terima kasih Pak doakan supaya suami saya bersama saya dan selamanya seperti dulu. Kasih Maya kecintaan sekarang sudah bersama-sama. Nggak ada mustahil. Pokoknya doakan supaya suami lagi tidur dalam nama Yesus supaya bisa bekerja. Oh jadi biarkan nggak bekerja nggak apa-apa. Suami yang cari duit, istri yang cari Tuhan. Iya nanti suami masuk neraka, istri masuk surga. Betul? Kalau gereja nggak mau, apalagi mau masuk surga? Bagaimana anak kita harus? Apalagi anak sendiri lebih bahaya. Harus. Kalau kita mau damai dengan Tuhan, hidupi firman Tuhan. Hidup itu harus dipraktekkan. Sampaikan pada orang apa yang kita dapatkan di gereja. Sampaikan, oh firman Tuhan kata harus ada damai sejahtera. Harus pertama melalui apa? Membaca Alkitab, doa. Harus hidup benar. Ojo mencucu, ojo mengeluh.
Itu baru sama Tuhan tuh. Sekarang kedua, saudara damai sejahtera dengan sesama. Yang kedua, itu ya teman-teman. Dampaknya apa? Membawa positif yang baik bagi individu maupun komunitas, termasuk membuat hubungan, meningkatkan kebahagiaan, menciptakan lingkungan yang lebih harmonis. Kedua, mencerminkan kasih Tuhan dan membantu dalam pemenuhan tujuan hidup yang diberikan Tuhan. Lingkungan mengatakan, betapa indahnya berdamai dengan sesama. Amin. Wah, kalau itu kita harus belajar mengampuni, betul. Tapi kita jangan berbuat kesalahan juga kalau kita tidak mau ada konflik. Kalau kita ada teguran, ada apa harus introspeksi. Wah, kenapa saya ada teguran? Oh, berarti ada yang salah nih. Perkataan saya, sikap saya, tanggung jawab saya kurang benar dalam pelayanan, dalam gereja, atau dalam masyarakat, atau dalam rumah tangga. Oh, apalagi kalau saya suka, wah begini. Wah, itu memang pekerjaannya susah membedakan. Kita yang perlu koreksi atau memang datangnya seperti ini. Paham? Bapak-bapak ngerti maksud saya? Banyak bicara, karena 25.000 perkata setiap hari menurut hukum psikologi. Saya bilang maksud saya supaya menjadi berkat. 25.000 setiap hari, apa sudah bilang? 10.000 banyak baca kita berdoa. Haleluya. 10.000 lagi memuji Tuhan. Nah, 5.000 baru berkata-kata kepada suami. Jadi kalau udah puas memuji Tuhan, puas berdoa, pasti kan berkatanya yang indah-indah saja kan? Betul-betul. Iya. Masing-masing kan bapak-bapak pulang sukacita. Amin. Karena nggak dikasih 25.000 sekali ya, 25.000 kata-kata. Betul? Badannya. Udah capek bekerja, ditambah lagi 25.000 kata-kata. Wah, harusnya 5.000 saja kan? 10.000-nya terlalu apa? Memuji Tuhan. 10.000 lagi itu apa? Baca kita dan doa. Berkati suami saya sudah bekerja susah cari uang Tuhan. Berkati dan lindungi dari para bahaya, kecelakaan dan lain-lain Tuhan. Kalau suami saya dapat duit, kan yang merasakan saya paling banyak. Dia yang dapatkan saya yang menghabiskannya. Betul? Haleluya. Jangan diri kita, wah orang itu berdamai, orang itu salah, kita nggak boleh salah. Kita harus koreksi. Seperti ada lagu dari Roma Irama ini, berkata ini. Roma Irama. Berdamaian, berdamaian. Kembali ke Israel lawan Gaza. Wah, kalau nonton berita-berita bikin pusing aja. Mau usah jauh-jauh, kata mak saya pendeta. Di rumah aja saya perang tuh suami istri. Itu bikin pusing. Apalagi perang dia, perang suami saya juga pusing. Kakak adik perang dia pusing. Apalagi sedang jelas pusing. Aduh, kita mesti koreksi. Kalau cinta damai berarti kita harus membawa damai itu indah. Amin. Tapi
terjadi. Ini kita dunia kan. Kalau kita mau tetap damai, ya, dengan mengatakan damai sejahtera. Yang kedua, kita harus berdamai dengan sama kita. Dengan yang terutama menghidupi firman Tuhan. Kedua, sering koreksi. Apakah gaya hidup saya, perkataan saya sesuaikah dengan firman Tuhan? Udah lama saya baca Alkitab, udah sama melayani, tapi emosi saya kok selalu nilainya 100. Marah-marahnya 100, harus dikurangin. Yang suka memberi, dinaikin dari cuma 10% jadi 100%. Gitu. Murah hatinya 20% naik jadi 90%. Itu yang benar. Bertahun-tahun belajar dengan firman Tuhan, bertahun-tahun tapi tetap mendit aja. Aduh. Pada firman Tuhan, kalau mau diberkati uang harus berkorban mengeluarkan uang. Itu prinsip yang kita lihat. Apalagi 380 perkataan tentang uang ada di Alkitab. Siapa yang menabur dia akan menuai. Menabur keuangan dia akan menuai. Siapa yang mempertahankan nyawa katanya akan kehilangan nyawa. Tapi siapa yang berani melepaskan kehilangan nyawa, justru dia akan mendapatkan nyawa. Artinya apa? Ketika kita melayani ada eksekusi gereja, karena kita lihat ada yang retreat kemarin diusir pada ketakutan. Saya sudah mengalami waktu saya bekerja di SMP itu. Gereja di rumah, diusir di lempar batu lagi ibadah Bapak Ibu. Wah, kita yang orang naruh batak aja kita lawan Jo. Wah, itu. Pendeta ya, jangan. Kita yang bantu Tuhan. Orang GBDI ya, saya bantu muslim. Dilempar batu lagi ibadah di rumah. Wah, kita udah, ibu pendeta sama 10 pintu. Kau keluar. Wah, kita mau keluar nggak bisa. Ibu gembala. Kepada dia, kata pendeta gembala saya, dia ambil batu. Tuhan, terima kasih buat batu ini. Tapi saya percaya, siapa yang kehilangan nyawa dia akan kehilangan. Tapi siapa yang tidak takut kehilangan, dia akan mendapat. Benar Bapak Ibu. Dia berdoa nama Yesus berkata orang ini Tuhan. Agar dia tahu perbuatan Tuhan itu bisa dicek. Benar Bapak. Dan sering kemudian kita dengar lempar batu itu tiba-tiba koma meninggal dunia. Wow. Ketika kita tidak perlu membalas karena pembalasan milik Tuhan. Mau sakit hati, dihina, dibully, kita kalau siap ampuni saya Tuhan. Kalau saya salah ampuni. Kalau saya benar dalam nama Yesus, apa yang dia tahu dia akan tuai. Dan itu terjadi Bapak Ibu. Karena kita warga Indonesia cuma 70 tahun menurut kita. Selanjutnya di surga warga kerajaan kita surga sama namanya miliaran tahun. Amin. Miliaran tahun. Kita mau bertahan 70 tahun atau miliaran tahun kita hidup bersama Tuhan. Maunya sendiri terus tanpa Tuhan. Harus. Karena itu kalau damai sejahtera kita mau terima Tuhan, maka itu damai yang melampaui segala akal pikiran. Apa yang terduga itu yang terjadi. Meskipun kita harus menghadapi sakit penyakit, meskipun kita menghadapi kesusahan karena keuangan kita, karena pekerjaan kita hancur atau bangkrut karena ada orang tipu kita, meskipun kita dibully, tapi percayalah ketika kita hidup di firman Tuhan, damai itu lebih besar daripada damai itu. Amin. Tidak salah pergi jalan-jalan, tidak salah makan enak, tidak salah berpakaian bagus, tidak salah melayani. Tetapi ingat, damai itu bukan dari luar, damai sejahtera itu dari dalam. Ketika kita dengar firman Tuhan, kita baca firman Tuhan, kita hidup firman Tuhan, di situ ada damai sesungguhnya. Dan di balik damai sejahtera itu ada mujizat juga yang Tuhan berikan. Saya kira bilang, aku jijik. Tapi itu akan berkata, wow, aku bangga kepadamu karena kau tidak munafik. Di mimbar dengan dua mimbar perkataanmu sama. Amin. Kalau pakai itu jangan munafik. Karena kita ada Alkitab. Jadi apa kita katakan harus kita lakukan. Maka kami takut, kami aja saya sepakat dulu. Kalau ada tema-tema yang kami rasa kami bisa bergumul, kami nggak mau korbankan. Karena takutnya senjata makan dulu atau senjata makan Tuhan. Kita nggak bisa melakukan, kita akan kena hajar dengan tema tersebut. Karena dari firman Tuhan ini hidup, nggak mati kok. Kalau Bapak Ibu belum mati, ya nggak usah beribadah kok, nggak usah jadi Kristen. Kata pembicara itu,
Karena saya hidup karena percaya Alkitab, percaya firman Tuhan. Saya jadi orang pintar karena saya belajar. Kan saya percaya kalau belajar itu pintar. Kalau pintar itu nanti dia. Semua karena diawali percaya. Kalau nggak percaya, dia nggak berbuat apa-apa. Saya percaya saya beribadah karena saya punya Tuhan yang hidup. Saya percaya ketika saya menghidup firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, saya akan mendapatkan mujizat firman Tuhan. Amin. Dan saya akan mendapatkan damai sejahtera di tengah-tengah persoalan hidup. Bukan hanya damai, tapi mujizat Tuhan akan sertai. Next selanjutnya, apa kata si PPT ini? Next. Terakhir ya. Next. Wah. Nah, ada orang jahat kan? Mengganggu siapa? PPT atau operator ya? Semua harus konsentrasi firman Tuhan. Taucher mengatakan, seorang penulis buku, dia berkata gini, ketika Tuhan Yesus dimuliakan dalam setiap aspek kehidupan kita, damai sejahtera, perhatikan, damai sejahtera setelah 1000 masalah terpecahkan sekaligus. Amin. Amin. Berarti di balik damai sejahtera Tuhan ada mujizat Tuhan yang menanti kita, asal kita mau merasakan damai. Meskipun amin. Haleluya. Terakhir dari sebuah kesaksian ya, BPH ITBF, namanya sama, kita panggil CR. Tahun 2009 kita air di wilayah tengah. Waduh, hidupnya masih susah Bapak Ibu. Rumahnya saja apa dia bilang, PMI ya, Mertua Pondok Indah. Oh, Pondok Mertua Indah, numpang akhirnya. Numpang umpamanya. Padahal kakak adiknya cowoknya itu banyak yang iri. Terus istrinya kan jadi kasir ini kok apa, rumah tangga dulu. Suaminya cuma ya tahun 2009 buat gerobak aluminium. Ya, tapi dia mereka yang suami masih muda ini, terus ini sudah bisa jual percaya Tuhan. Terus dia berdoa, Tuhan saya mau hidup saya bukan hanya saya karena Tuhan, tapi suami juga. Dia rajin beribadah, dia ajar ayat ya. Terus apa yang terjadi? Bukannya Tuhan jawab doa dia, tapi malah menyebabkan anaknya kena penyakit kanker. Kanker apa? Darah ya, sehingga sampai botak. Sampai dulu, dan dia bawa ke China sana ya, lancung, ya kan, berobat coba. Sampai habis 100 juta. Tapi kata istrinya, sepakat Pak, aku berdoa untuk dia terus. Baca kira kamu yang nemenin anak kita ya. Aku siap mau temenin, tapi uangnya bagaimana? Mau jadi cuma kasih saja. Ini juga kalau ada mau beli bangun gerobak kaca gitu loh untuk jualan. Aku percaya yang bersumber di sini dia sanggup menolong kita. Kerjasama yang baik dengan kata percaya, dengan kata percaya mereka lakukan. Benar Bapak Ibu, akhirnya mereka percaya dengan firman Tuhan. Dia bilang, aku setiap saya kalau di depan seperti kayak Musa atau kayak Bu Yohan nomor 2. Supaya apa? Kalau datang paling cepat dia maju. Enggak apa kok. Dia selalu angkat tangan. Oma kayak selalu menyambut dia berdoa untuk angkat tangan. Jadi atau nggak tahu dia tahu. Dia cuma dia butuh doa, dia butuh Tuhan. Makanya dia duduk nggak jauh-jauh, selalu di depan. AM juga gitu. Dia buka, bahkan sampai rumahnya, mamanya melarang dia. Tapi dia nggak apa-apa supaya rumahku diberkati juga. Kalau aku pakai AM berarti rumahku akan diberkati oleh Tuhan. Dasar percaya menghidupkan firman Tuhan dan mesti jatuh pengaruh. Walaupun dihina, karena dibully ya, karena kan masih muda ya, dan cowoknya muda. Wah, kamu percaya banget orang Kristen gini-gini, sama istrimu gini-gini, pokoknya dia waktu pegang ibu kiri, dia lakukan firman Tuhan. Dia tetap damai, Tuhan masih damai, tapi dia percaya, dia lakukan firman Tuhan. Akibatnya apa? Mujizat. Yang pertama, waktu dia berobat, tiba-tiba ada banyak orang kirim dia dulu. Dia bingung, uangnya dari mana? Kebanyakan dari orang Kristen. Ada juga orang muda yang beri dia untuk berobat dia ke anaknya. China sana untuk berobat anaknya supaya sembuh. Itu berbulan-bulan kalau bisa sampai sana. Mujizat sembuh. Kan pertama ada uang 100 juta bisa disediakan Tuhan. Mujizat kedua adalah sembuh, Bapak Ibu. Sampai sekarang dia udah kawin punya anak lagi, luar biasa ya. Yang kedua, suaminya dia perokok berat dulu. Tapi sekarang sejak dia ikut Tuhan,
dia matikan, nggak perokok, nggak minum. Maaf ya orang Chinese sampai sekarang pun, ya tapi ya masih setengah bertobat. Masih suka minum, kalau makan dosa pasti minum dulu. Waktu kami ke ke China aja ya mak, minum ditawarin. Padahal pemandu juga orang kayak GMS, suka memuji Tuhan. Ayo bapak ibu yang mau minum bir, omongan kita kan banyak, kita tuh ada orang lain. Emang udah China sana, makan dosa pasti bir, rokok. Waduh, walaupun Kristen, tapi ini teman MBKR enggak, dia tidak mau. Saya sudah menjual kepercayaan saya kepada Tuhan. Karena saya sudah damai. Dan yang ketiga, Tuhan berkati istrinya sebagai bos. Dulu dia seorang pegawai, sekarang punya tiga atau 4 anak buah. Dulu rumahnya PMI Pondok Mertua Indah, sekarang rumahnya sampai 2 Bapak Ibu. Yang pertama 3M, sekarang kemarin Pak Gosa Bu Devi, kami akan jual rumahnya. Beli tanahnya 1M, membangunnya 2M, 2 miliar. Minta kami doakan lagi. Saya bilang ini kan bisa berkat ya. Kita minta susah sekali, gampang sekali. Minta berkat Tuhan. 3 berkat. Kesehatan mujizat dekat dengan biayanya. Kedua pertobatan suaminya sama Tuhan. Ketiga berkat jasmaninya luar biasa. Tapi dia tidak boleh. Bahkan dia buka rukunnya sampai 2. Dia bikin persekutuan. Dia kasih sembako persekutuan orang lain. Dan dikasih hamba Tuhan di desa. Sembako dan juga tomat. Dia tidak boleh. Hanya umur berapa tahun dia kenal Tuhan. Dahsyat. 18 tahun kita kenal Tuhan di sini. Betul. Kita beribadah melayani. Saya yakin ada mujizatnya sama. Hanya baru sekitar 2009, sekitar 16 tahun berarti. Anak yang dia sembah sama anak kita sama-sama. Dia tak kenal Tuhan sampai kenal Tuhan Yesus. Kita sudah kenal Tuhan dari turunan. Dan kalau kita melakukan yang sama, bedanya ya kita menghidupi firman Tuhan atau tidak. Kita lebih banyak mengucap syukur daripada mengeluh. Itu yang membedakannya. Kalau kita sih mengucap syukur, maka percayalah, mujizat menyertai. Bersyukurlah ada masalah di hidupmu. Bersyukurlah kalau kau dapat berkat. Kalau tidak mengeluh, itu membuat mujizat terjadi. Ku yakin kau ada di sini. Ku rasakan Tuhan.